Halo, selamat datang di bacaan pekan dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 27 April tahun 2025. Ambil hanya jika resonate seperti biasa dan silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan kalau kita lihat dari bacaan kemarin, kita ngomong banyak tentang berjuang dengan smart dan mencoba mencapai hasil akhir. Di situ juga ada tambahan bahwa ada hubungan yang putus atau diperkuat sama sekali tergantung dari kekuatan bondingnya. Dan yang terpenting dari semua itu adalah self love. Mudah-mudahan pada pekan kali ini yang akan dibacakan, pemahaman kita tentang self love itu semakin baik. Ya, jadi kalau memang pekan lalu itu yang muncul di bacaan itu topik utamanya adalah Venus ya, tentang keindahan, rasa cinta. Dan cinta yang berkonflik tentunya karena banyak hal terjadi di situasi saat ini yang kita sebut dengan masa chaotic gitu ya, masa kacau. Tetapi justru ini memberi pemahaman kepada kita tentang bagaimana mencintai yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu diri kita sendiri. Ketika kita mencintai orang lain adalah salah satu bagian dari pembelajaran untuk kita kembali mencintai diri kita sendiri, jatuh cinta, head over heels ke diri kita sendiri. Itu artinya kita sudah melewati satu periode yang membawa kita pada tingkat atau vibration yang lebih tinggi seperti itu. Nah, untuk hubungan bukan berarti ya hubungan dengan orang lain itu tidak penting, bukan. Itu juga penting, sangat penting karena dalam kehidupan ini tidak ada satu individu yang bisa hidup sendiri. Jelas kita membutuhkan hubungan-hubungan tersebut. Tetapi di luar dari hubungan-hubungan tersebut sama seperti tata surya kita, selalu ada matahari. Matahari itu dilingkupi dengan banyak planet, tetapi yang paling penting dia tetap mengeluarkan cahayanya dan dia menjadi pusat perhatian. Matahari kita adalah diri kita sendiri. Kita perlu untuk menjadi pusat dari semua perhatian kita. Hubungan dengan di sekitar kita penting karena itu adalah bagian dari kehidupan kita yang sangat dinamis dan itu yang sangat diinginkan oleh semesta, kehidupan yang dinamis. Tetapi kita paham bahwa ada prioritas dalam kehidupan kita dan prioritas itu adalah diri kita sendiri. Saya membuat video ini pada tanggal 19 April tahun 2025 dan ini akan mencakup mulai hari Senin atau tanggal 21 satu pekan ke depan. Sebelum kita masuk dengan bacaan astrologi, saya ingin menarik satu kartu dari Telema Tarot. Ya, temanya adalah kita lihat memang balance adalah melingkupi semua. Jadi saya melihat tidak hanya sebagai latar belakang, tidak hanya sebagai the past, ini the past ya, the past. Tetapi saya juga melihat ini sebagai latar belakang. Bahwa yang namanya semesta ini hukumnya adalah balance. Kalau kita belajar fisika, kita belajar ekonomi, saya sampai lupa hitung-hitungannya. Kadang-kadang hilang. Ya, itu semua adalah balance saldo, balance hukum matematika. Di tengahnya adalah sama dengan, kiri dan kanan itu harus sama banyak. Dan selalu satu formula, satu rumus itu selalu ada sama dengannya gitu ya, sama dengan kiri dan kanan. Kemudian apa yang terjadi sekarang adalah Ten of Swords, tetapi terbalik. Ten of Swords adalah pengakhiran dari salah satu cara berpikir kita. Bisa satu, bisa the whole ya. Tapi kalau the whole kayaknya mungkin terlalu besar untuk satu elemen dari total 4 elemen. Jadi ini memang kita punya satu pemikiran, satu keyakinan, satu teori. Tadi saya ngomongin teori ya, sama dengan gitu. Kayak kiri kanan harus sama. Somehow kayaknya kita udah mentok. Kayaknya seberapapun kita mempertahankan ide, gagasan tersebut, itu udah mulai tidak sama dengan lagi. Something is off.
something doesn't sum up gitu loh. Ada yang salah dari formula ini, tapi itu kan kiasan ya. Ada yang membawa kita untuk berpikir tentang hal lain supaya seimbang lagi cara berpikir kita. Hati kita menerima formula ini. Tetapi itu juga belum ada jawabannya. Jadi apa yang dipesankan di sini adalah jika kita punya disharmoni dalam cara berpikir kita, know that saat ini memang saatnya kita untuk melakukan analisa lebih jauh lagi. Five of Pentacles in the future. Nah, ketika kita kemudian nanti menemukan jawabannya, nanti kita menemukan bahwa jawaban kita, seberapapun kita memahaminya sebagai hal kebenaran, itu orang lain tidak melihatnya sebagai apa adanya. Dan kita left out sebagai satu-satunya orang yang punya pemahaman tersebut. It's okay. Ya, kenapa saya bisa bilang it's okay? Karena saya sudah biasa, ya, sudah biasa. Tapi bukan berarti ini bukan benar atau salah ya. Jadi ini adalah satu proses. Jadi kayak di dunia saya bicara tentang spiritualitas itu tabu karena memang itu tidak sesuai gitu ya, sesuai dengan topik utama yang kita bahas. Semuanya adalah material, real, pemecahan masalah dan pemecahan masalah yang sifatnya operasional dan semua orang bisa memahami sehingga kita bisa melakukannya secara terkoordinasi. That's why ketika kita bicara tentang spiritual itu harus hanya yang sangat superficial. Sehingga ketika saya mencoba memahami situasi dengan cara pandang saya yang lebih spiritual gitu misalnya, maka saya harus diam saja. Diam saja, saya memahami dan itu pemahaman hanya untuk diri saya sendiri. Saya tidak perlu berteriak kepada orang banyak tentang ini pemahaman saya. Karena it's just didn't match dengan diskusi yang ada di depan. But it's okay. Kenapa? Karena pemahaman kita pada satu sisi, satu periode, itu ada kemungkinan kelak akan direvisi lagi. Dan oleh sebab itu kita ambil situasi ketika kita memahami sesuatu dengan cara pandang tertentu, itu ada periodenya juga. Ambil itu sebagai bagian dari pembelajaran kita yang tidak pernah berhenti. Itu ya. Tapi it's okay kalau kita harus diem dengan memahami kita tidak punya like-minded people di sekitar kita, di tempat kita biasa berkegiatan. Tetapi somehow, sooner or later, kita akan dapat teman-teman like-minded people dan kita akan membentuk keluarga sendiri dari cara pandang kita, pemahaman kita, pengertian kita tentang, yaitu tadi, biasanya adalah tentang yang kita sebut dengan kebenaran apapun maknanya. Tapi itu intinya adalah balance tadi. Nah, pada pekan kali ini saya akan fokus kepada Neptunus. Pada saat ini Neptunus sudah di 0 derajat 45 menit, tapi Neptunus itu lama ya. Jadi kalau kita lihat Neptunus, katakanlah kita ambil pekan lalu. Ya, pekan lalu Neptunus masih di 29 derajat. Dia masuk ke Aries adalah saat akan mana tadi sih? Nah, saat akan masuk ke April. So exact aspect, no not aspect berarti movement sign changes. Kita ambil Neptunus sign changes. Nah, jadi dia mulai masuk ke Neptunus ke Aries itu pada tanggal 3. Dia akan kembali lagi ke Pisces pada masih tahun 2025, yaitu tanggal 22 Oktober ya, Oktober bulan 10, retro, karena retro. Kemudian dia akan kembali ke Aries pada tanggal 27 Januari tahun 2026. Jadi periode Neptunus itu akan sampai di bulan Oktober tanggal 22 di Aries. Dan Neptun di Aries ya. Nah, sehingga
Oke, kita kembalikan ke tanggal kita pada saat ini. Oke. Ya. Tanggal 19. Jadi Neptunus itu adalah planet tentang healing, tentang air, tentang mimpi, imajinasi, ilusi, dan dia pengaturnya Pisces. Dia berada di Pisces dalam jangka waktu yang panjang. Nah, jadi kalau yang tadi itu kan memang mulai itu sampai karena tadi sampai 2028 ya. Sorry, kembali lagi. Ini kalau 2028-nya kita ganti jadi katakanlah 2050 ya. Save and sign changes. Nah, dia akan masuk ke Taurus itu pada tahun 2038 dan kembali lagi ke Aries masih 2038, baru sepenuhnya ke Taurus itu 2039. Jadi memang masih lama. Oke. Nah, dan ketika Neptunus masuk ke Aries, maka memang energinya adalah bagaimana hal yang sifatnya spiritual tadi ya, spiritualisme. Jadi memang kalau kita lihat kan tahun-tahun berikut ini banyak sekali berkembang wisata religius misalnya, atau kita punya masalah-masalah politik yang terkait dengan benar-benar basisnya adalah keagamaan. Kita lihat dari sejarah ya, saya nggak ngomong yang aneh-aneh, tapi benar-benar lihat sejarah. Banyak sekali perkembangan dari cara pandang kita tentang agama pada tahun-tahun 10 tahun terakhir ini ya. Dan kita lihat di situ detail tentang bagaimana kita menunjukkan spiritualitas kita dalam bentuk ibadah itu sangat meningkat. Karena kalau dari satu jenis agama itu meningkat, maka biasanya secara alamiah gitu ya, persaingan pada umumnya gitu ya, agama yang lain juga akan meningkatkan, menunjukkan bagaimana cara kita, karena kita manusia ya, manusia pasti punya keinginan untuk menunjukkan, saya juga punya cara untuk menunjukkan seberapa besar tingkat spiritualitas kita, dan itu adalah Neptunus. Neptunus masuk ke Aries itu energinya sangat berbeda. Jadi kalau dulu kita menunjukkan dengan cara kita berpakaian, cara kita beribadah, cara kita macam-macam gitu ya, dari semua pernik-pernik aksesori kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau Neptunus di Aries itu sifatnya tidak begitu, karena something to do with action gitu ya. Jadi kalau yang kemarin hanya image itu imajinasi, image itu kan Neptunus banget ya. Nah, maka yang sekarang ini lebih apa yang harus kita lakukan. Seberapa besar kita akan melakukannya tentu saja ada kaitannya dengan pengaruh planet lain. Dan ini kan 10 tahun ke depan ya, sampai 2038, 2039 kan Neptunus ada di sini. Nah, jadi memang dalam 10 tahun ke depan Neptunus ini akan menunjukkan bahwa keyakinan kita itu akan semakin banyak ditunjukkan dalam perilaku. Dan karena 10 tahun ke depan boro-boro ya kita berpikir jauh, jadi yang ada sekarang adalah apa yang kita bisa persiapkan untuk pekan kali ini. Jadi keyakinan kita sebenarnya kembali lagi pada hal seperti ini. Keyakinan kita digambarkan dengan Ten of Swords pada saat ini yang sudah sampai ya, jadi swordnya cara berpikir kita udah sampai ke 10. Kalau itu tentang agama tentu saja sangat sensitif, tapi saya mungkin bisa mengambil karena ini kan umum, tidak harus tentang agama tetapi cara keyakinan kita. Oh, ternyata cara mengelola keuangan yang paling baik adalah seperti ini. Jadi memang kalau Neptunus ya, pada saat Neptunus di Pisces itu kan keluar seperti bank yang memang khusus untuk sesuai dengan keyakinan kita.
tapi akan lebih dari itu ya. Jadi mungkin beyond our imagination right now, dan itu adalah fungsinya Neptunus, imajinasi, keluar dari hal yang terbayangkan pada saat ini. Tetapi karena ini adalah perubahan yang besar, maka nanti akan ada masa di mana, masa itu waktu ya, periode waktu di mana ada perbedaan di dalam orang mengambil posisi tersebut. Saya mulai ngomongnya kayak energi Neptunus ya gitu, di awang-awang gitu ya. Tidak grasping, nggak nempel bumi gitu. Tapi ya kira-kira seperti itu. Nah, kembali lagi pada bacaan kita pekan kali ini, sebelum saya ngomong semakin jauh ya, tanggal 21 hari Senin. Kita lihat bulan ada di mana? Bulan ada di Aquarius conjunction dengan Pluto. Di sini kita lihat gambar segi 4 ya. Yang pertama kita lihat dari membaca chart adalah yang transit dengan bulan dulu kalau bacaan harian. Nah, kita lihat juga selain segi 4-nya ada juga garis biru yang melingkupi ya, itu juga masih menunjukkan bahwa banyak sekali pemain di sini. Kalau kita mendengarkan orang berpendapat, itu seperti banyak sekali kepentingan, banyak pihak, banyak kepentingan. Dan ini membuat kita menjadi sangat emosional. Emosional bukan berarti kita marah ya, tapi kita akhirnya melihat semua pendapat-pendapat yang berseliweran itu hanya menggantungkan pada insting kita, guts feeling kita, intuisi kita, mana yang benar. Which is semua mungkin ada kebenarannya, dan itu adalah hal yang biasa ya di muka bumi ini. Kita semua melihat bahwa masing-masing dengan pendapat yang beda biasanya memiliki alasan yang jelas mengapa mereka punya pendapat seperti itu. Tidak berarti kita setuju dengan mereka, tetapi kita, karena pemahaman kita, belief kita, keyakinan kita akan berpengaruh pada tindakan yang akan kita ambil, keputusan yang kita ambil. Maka mau tidak mau pada akhirnya kembali pada diri kita. Jadi kembali lagi ke awal tadi, kita adalah matahari kita. Pada saat ini banyak sekali matahari lain di sekitar kita dengan keyakinannya mereka. But that doesn't need to affect us directly gitu ya. Itu pada prinsipnya. Hari Senin adalah itu. Kalau kita confused, kalau kita bingung, kalau kita merasa sedih dengan banyaknya pendapat tentang diri kita yang masuk kepada kita, don't think about that gitu ya. Udah, lepas, maka gunakan semua yang ada di dalam diri kita. Tapi memang agak sukar untuk kita bisa langsung menemukan titik di mana kita bisa kembali tenang. Kenapa? Karena oposisi dengan Mars, square dengan matahari. Jadi ini sangat conflicting di dalam diri kita. Apalagi ada pihak di mana cara baru yang benar-benar kita nggak suka itu seperti imposing gitu ya, langsung ke kita, maksa ke kita untuk kita berubah haluan. Jadi kalau ada tekanan di mana seperti tidak bisa dihindari, kita harus ikut berpikir dan menjawab atas tanda petik paksaan tersebut, paksaan karena ada Mars ya, maka tenang dulu, jangan langsung menjawab, diam dulu aja. Bilang misalnya, sebentar saya butuh waktu untuk memikirkan hal ini. Kalau bisa dipindahkan ke lain hari, itu akan lebih baik. Tapi kalau tidak, maka tunggu waktu sebentar, pikirkan dulu, tenangkan diri, sebisa mungkin berpikir bahwa ini tidak harus mempengaruhi kehidupan saya pada saat ini. Saya punya hak untuk mengatakan tidak. Kalau saya juga punya hak untuk mencari atau berkonsultasi dengan orang yang mendukung saya, seperti itu ya. Jadi tenang hari Senin. Hari Selasa ya kalau bisa ditunda sampai hari Selasa bulan itu
conjunction-nya dengan Pallas Athena dan dia trine dengan Jupiter. Jadi upayakan untuk kalau bisa ditunda, hal yang sepertinya urgent dan memaksa, tunda sampai hari Selasa di mana kita sudah mendapatkan dukungan, kita tahu persis apa yang kita inginkan. This is very important ya. We know what we want. We know the priority. Begitu kita punya pegangan itu, priority, kemudian dukungan kita, maka biasanya kita akan lebih mudah untuk menjelaskan juga. Dan ini ya, ini sextile dengan Chiron. Jadi kita bisa sambil mengembangkan satu strategi untuk membuat semuanya lebih baik. Kemudian itu hari Selasa, hari Rabu, bulan di perbatasan antara Aquarius dan Pisces dan membuat T-square dengan kakinya Uranus dan Juno. Juno yang oposisi dengan Uranus ini memang membuat kita sedang memproses perjanjian. Itu mau tidak mau. Jadi kalau kembali lagi ke global ya. Jadi banyak ide, banyak cara pemecahan masalah yang muncul, tetapi itu masih seperti dinegosiasikan. Nah, itu barangkali. Jadi hari Rabu itu kita menghadapi situasi untuk bernegosiasi, tetapi memang mungkin ya ini masih dalam proses, jadi belum juga hasil akhir. Hari Kamis, bulan trine dengan Vesta. Iya, jadi hari Kamis itu adalah saat yang relatif bisa lebih tenang, kita bisa fokus untuk bekerja dulu ya, atau paling tidak melakukan analisis atau kontemplasi, istilahnya ya, kontemplasi. Bulan ada di Pisces. Jadi barangkali sebenarnya perhitungannya bukan kita yang membuat, atau kita sebenarnya sudah punya hitungannya, tetapi berkontemplasi tentang option, pilihan yang bisa kita ambil. Dan pada akhirnya kita memang harus melihat kembali pada norma-norma yang ada di sekitarnya. Ketika pilihan itu banyak, maka kan kita harus berpikir tentang konsekuensi. Nah, topik tentang konsekuensi dari setiap pilihan itu adalah yang paling dominan pada hari Kamis, tetapi sifatnya masih internal atau kelompok kecil. Nah, hari Jumat is a big thing ya, karena di sini ya kembali lagi bulan conjunction dengan Venus, dengan Saturnus, dengan Ceres, dengan North Node, dengan Neptunus, dan kemudian dengan Merkurius. Tetapi pada saat yang bersamaan juga trine dengan Juno dan dengan Mars. Ya, jadi it's a lot of thing itu. Hari Jumat, dan barangkali ini adalah wrapping up di mana kita kemudian bisa menemukan kondisi ada titik temu. Titik temu itu hari Jumat. Dan ini bisa menjadi basis untuk kita membuat kesepakatan yang berikut. Dan ketika kesepakatan berikut itu mengandung konsekuensi yang sudah kita pikirkan dari hari Kamis, konsekuensinya itu adalah ada pihak yang akan dirugikan, maka kita sudah berpikir tentang bagaimana caranya kita ya memitigasi, meminimalkan kerugian tersebut. Itu karena ada Mars, dan Mars itu trine. Jadi kita melihat ada hal negatif, tetapi hal negatif itu karena trine artinya kita sudah mengambil menjadi bagian dari konsiderasi. Dan ini semi sextile dengan Chiron, artinya kita sudah berpikir tentang kalau begini kita perlu melakukan kontemplasi lagi, tetapi
kita sudah tahu kira-kira arahnya kemana, belum ada keputusan. Tetapi memang ketika hal ini terjadi, kita juga sudah mampu mengantisipasi bahwa apapun keputusan yang diambil pada hari Jumat, itu akan membawa pada konflik baru. That's for sure. Apapun pemecahannya nanti akan membawa pada tanda petik konflik baru. But that's the best we can do. Ya, as far as we can get. Itu ya, hari Jumat. Jadi kita lampaui saja hari demi hari ini dengan kekuatan hati. Ini yang paling penting ya, kekuatan hati. Bahwa setiap langkah dalam proses itu kita harus lalui. Setiap langkah membuka pada tantangan baru dan kita tidak takut. Why? Because we are a warrior. Sebentar lagi bulan masuk ke Aries. Aries adalah warrior. Peperangan itu selalu mengandung beberapa peperangan war ya. Itu mengandung beberapa battles. Mungkin kita harus berpikir battles demi battles demi battles. Jadi pertempuran demi pertempuran demi pertempuran. Tetapi perangnya itu sendiri adalah perang jangka panjang. Jangka panjang. Dan barangkali ini juga kenapa tadi pendahuluannya, pengantarnya adalah tentang jangka panjang. Karena memang ini akan terjadi cukup panjang. Tetapi kita akan dikasih icip-icipnya pada pekan kali ini. Sampai dengan akhir pekan kali ini. Hari Sabtu, bulan yang masuk di Aries conjunction dengan Merkurius, saya pikir ini hari yang tepat untuk kita mengemukakan pendapat kita dengan gamblang. Ya. Dan barangkali diskusinya terkait juga dengan paduan, mix, kombinasi antara hal yang sifatnya spiritual dan hal yang sifatnya earthly gitu loh, yang operasional atau keseharian. Hari Minggu, bulan yang conjunction dengan Chiron dan Aries, ini Chiron dan Aries karena sedang bersama terus dan ini juga ada Iod, maka saya melihat lebih hari ini kita fokus untuk menghadapi ketakutan kita, menghadapi rasa tidak suka kita. Tapi kita ingin menghindar, tetapi ini disarankan untuk tidak dihindari. Jadi kalau misalnya hari Senin itu kita mencoba menghindar jika ada tekanan, maka hari Minggu ini situasinya relatif lebih rileks, mudah-mudahan tidak sekenceng, tidak se-pressure-nya tidak setinggi awal pekan, tetapi kita tetap harus berani menghadapi semua ini. Ya, itu hari Minggu. Jadi apa yang kita bisa ambil pada pekan kali ini adalah tekanan meningkat. Sebenarnya itu ya, tekanannya meningkat. Hari Rabu tadi apa? Hari Rabu. Iya, tekanan meningkat. Kita perlu untuk bernegosiasi, mengambil tindakan, tetapi tindakannya kita masih berada di belantara banyak orang yang punya kepentingan. Tapi yang paling penting adalah pada hari Jumat itu kita mencoba untuk mencari titik tengah. Jadi poin besarnya adalah proses mencari titik tengah dimulai dari konflik yang besar. Dan pada pekan ini kalau lulus, maka walaupun kita sudah bisa menghadapi satu konflik dengan baik, tetapi kita mengantisipasi akan ada upaya lain untuk kita membersihkan sisa dari keputusan saat ini yang juga masih akan membawa konsekuensi negatif pada pihak yang lain. Atau kita tetap fokus pada apa yang paling harus kita lindungi. Oke. Kemudian kita masuk pada Rumi. Satu kartu diacak. The impossible made possible. Jadi kalau kita tadi ya berani, kita resilient untuk menghadapi semua
tantangan dalam proses yang panjang ini, maka pada saatnya nanti kita akan membuat hal yang tidak terbayangkan oleh kita itu bisa menjadi hal yang biasa. Love brings the sea into boiling and turns the mountain into pebble. Gunung gitu loh, kuat banget. Bisa dibikin jadi kerikil. Air gitu yang sangat dingin bisa menjadi mendidih panas. Something big is going to happen. Karena apa? Karena cinta. Karena kita berkekuatan, kita bersikeras, kita resilient menghadapi tantangan demi tantangan. Love creates infinite openings in the dark sky and shatters the earth within the magnitude. Jadi perjalanan kita itu kalau kita sum up gitu ya, semuanya kayaknya is impossible, itu is so huge. Tetapi kalau kita berada di dalam proses tersebut, membukanya satu demi satu gitu ya, satu layer demi layer berikutnya, maka itu nggak ada yang impossible. Tapi kita harus dibimbing memang dalam perjalanan itu. Apa yang membimbing kita? Cinta, kekuatan batin kita. Iya, jadi kita keluar dari comfort zone kita. Kenapa? Karena kita ingin menyelamatkan hal yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Dan sepanjang jalan itu akan ditemani oleh like-minded people, orang-orang yang akan mendukung kita. Barangkali orang-orang yang akan mendukung kita atau apapun, zat apapun yang mendukung kita, itu bukan yang secara kontinu terus-menerus ada di sebelah kita, tapi yang kita percaya bahwa yang paling tinggi gitu ya, yang paling tinggi, the source itu membimbing kita sampai membuat perubahan yang impossible ini ya. Tetapi bidaknya siapa yang akan didekatkan pada kita ketika, atau teman yang langsung di sebelah kanan kita atau sebelah kiri kita, depan belakang kita, itu mungkin bisa berubah-ubah, tetapi kita tidak pernah sendiri. Kita selalu dibantu. Kita ada selalu yang mengajak kita untuk berbicara, memahami situasi yang saat itu, sampai kita memahami bahwa satu hal yang paling penting itu mungkin bisa evolve ya, berevolusi. Tapi yang paling penting ujungnya adalah satu hal yang sangat berharga untuk kehidupan kita. Tapi kita udah berani keluar dari comfort zone. Isn't that very nice? Ya, saya sudah mengambil beberapa. Ini lumayan decknya karena saya seperti ingin memahami apa sih yang sedang terjadi. Water, ya. Ini yang pertama adalah symbolize purification, regeneration, birth, revival, and cleansing. Jadi healing serta pembersihan diri. Into a new self, ya. Self-love, new self, ya. Great flood ini juga yang untuk membersihkan semua. Jadi kalau ada peristiwa besar, itu gunanya adalah untuk pembersihan dari hal-hal yang sifatnya negatif, toksik terhadap kita. Ini yang berikutnya adalah Presley Bluestone. Ini juga healing energies from the land of the ancestors into the sacred healing landscape. This stone accesses past, present, and future. Jadi healing, water, tadi juga Neptunus ya. Neptunus itu juga termasuk healing di situ. Kemudian di sini adalah stepping into powers, you are strong beyond measure. Ya, jadi ini kembali lagi, tadi udah dibahas panjang lebar bahwa kita perlu untuk berani menghadapi tantangan-tantangan dalam proses ini. Untuk apa? Material harvest, ya. Kita akan mendapatkan keuntungan. One of the laws of the universe, what you sow, you reap. Jadi semua materi yang kita inginkan itu tidak datang dengan gratis, tetapi kita mengupayakan. Kita set our intention kepada semesta apa yang kita inginkan. Kemudian ini previous events-nya adalah Six of Raphael, embrace your inner child, new friends, rekindle relationship, children, or childhood. Ya, ini bisa nostalgia, tapi yang jelas adalah kartu yang membuat kita tersenyum bersama orang-orang yang kita sukai. Ini current situation-nya adalah
Knight of Michael, ini bukan jenderal perang ya, bukan yang paling depan, tapi yang memimpin satu batalion misalnya gitu ya, batalion atau bagian dari pasukan yang besar. Time to move quickly, choose logic over emotion, sudden changes. Ya, langsung aja apa yang secara logis. Ini kan sword juga ya. Apa yang secara logis kita perlu ambil, lakukan segera. Lakukan dengan sepenuh hati. Karena kita akan Ace of Ariel. It's your lucky day. New resources of money, time, and support. A change in your job or promotion. Jadi kita lakukan apa yang penting ke depannya gitu ya. Kita akan masuk ke gerbang baru. Ini gerbang baru kan. Ace of Ariel, Ace of Pentacles. Kemudian this is very sangat uplifting gitu kalau menurut saya. Ini kalau dari spirit animal, previous situationnya adalah be loyal to what you love ya, kembali lagi dasarnya adalah cinta, tadi ada dasarnya adalah keseimbangan. Current situationnya ada watch and wait ya, terus jalani, be resilient, terus lihat segala respon dari lingkungan atau hasil sesaat setelah kita melakukan upaya. Kedepannya adalah life is speeding up. Jadi memang untuk kita bisa speeding up dalam kehidupan kita mendapatkan apa yang kita inginkan, yang kita lakukan sekarang adalah sabar, benar-benar sabar dan terus berjalan. Saya pikir ini semua sudah saya ambil. Saya akan ini rangkum, biasanya ini bentuknya rangkuman. Oke. Jadi kan saat ini situasinya, situasinya memang belum ada kejelasan, tapi itu kan tadi kelihatan ya, bahwa semuanya kita masih negosiasi, indecision, impartial, mediator ya, negosiasi berarti kan stand still, belum ada hal yang kita bisa pakai sebagai dasar untuk mengambil tindakan. Sementara gini challenge, kita tuh pengen semuanya tuh semaksimal mungkin ya, King of Pentacles gitu. Kita ingin jadi king, kita ingin mendapatkan kesejahteraan yang optimal, yang mampu melindungi gitu ya. Tapi sekarang masih jadi tantangan. Maka advice-nya adalah integration, contemplation, options. Jadi kita lihat semua options-nya tadi. Jadi juga udah diomongin wholeness, the earth connection. Jadi kita lihat saling silang semua pihak ini bagaimana akan terpengaruh dengan keputusan kita dalam bernegosiasi, dan hasilnya adalah oke. Ini six of Wands itu sebenarnya kan kita udah pernah menang, kita punya banyak, tetapi kita memang masih harus bertahan. Tetapi karena ini reverse, artinya kadang-kadang kita memang harus menerima bahwa tidak semua yang kita inginkan itu bisa dicapai pada saat ini. Katakanlah kalau the big war gitu ya, maka battlesnya mungkin pada saat ini kita tidak merasa menang. Karena kita terlibat dari banyak orang, jadi artinya pembaginya juga banyak. Kalau tadinya kita inginkan keuntungan adalah katakanlah 30%, kayaknya dapat 5% aja udah pada saat ini ya yang paling logis gitu. Kita bisa negosiasikan untuk bisa dapat lebih tinggi daripada 5% katakanlah, kalau bisa sampai 50%, but maybe kita juga harus hati-hati apakah kita serakah atau tidak. I think that's the idea. Dan untuk ini get your reading untuk menutup bacaan pekan kali ini. Sorry kalau kepanjangan. Your guides are telling you you can't have fear and love existing in the same place at the same time. Jadi pilihlah cinta. Pilihlah berani untuk memperjuangkan cinta kita. Just don't back down. Walaupun kita barangkali menerima bahwa hasil dari upaya kita belum mencapai hal yang optimal, tapi kita tidak pernah berhenti berpegangan pada cinta. Secara konsisten kita memegang cinta untuk kehidupan kita, untuk masa depan kita ke depan. Supaya apa? Supaya kita menang. Supaya kita menang, jangan pernah
takut, jangan pernah ragu terhadap apa yang kita perjuangkan. Oke, Wenita Indra dari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.